di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang berubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Salve, saudara-saudariku, saya menemukan sebuah video dari seorang pendeta Seventh Day Adventist atau SDA, atau Advent Masehi hari ke-7. Dalam video itu dia berusaha menafsirkan Alkitab dengan caranya sendiri, untuk menyatakan bahwa gereja Katolik bukanlah gereja yang didirikan oleh Kristus. Menurutnya, gereja yang benar adalah gereja Advent Masehi hari ke-7 itu. Padahal kita tahu bahwa Advent hari ke-7 bukanlah gereja yang didirikan oleh Yesus, melainkan sebuah sekte yang baru muncul pada tanggal 23 Mei 1863 di Battle Creek, Michigan, USA, yang pendirinya adalah seorang perempuan yang namanya Ellen G. White, yang diklaim sebagai seorang nabiah, tapi nabiah palsu. Ya. Nah, ajarannya ini bertentangan dengan ajaran Kristus yang sejati. Kalau ingin melihat videonya, silahkan cari sendiri di SDA Ministry, ya. Nah, ketika kita menonton video itu, kita sebenarnya sedang menyaksikan seorang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai penafsir Alkitab yang tidak mungkin salah atau infallible. Atau dengan kata lain, pendeta ini sedang berkata, saya sudah membaca Alkitab, lalu saya menafsirkannya sendiri. Percayalah pada saya, karena tafsiran saya pasti benar. Nah, inilah prinsip yang selalu digunakan para pendeta Protestan dalam membaca Alkitab lalu menafsirkannya sesuai pemahaman mereka masing-masing. Padahal Alkitab sejatinya adalah buku Katolik. Mereka selalu berkata, Alkitab mengatakan seperti ini, bla 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 bla. Padahal sebenarnya yang mereka maksud itu adalah, saya sudah membaca ayat ini, saya sudah membaca ayat itu, lalu saya menafsirkannya dengan pemikiran saya sendiri, dan saya yakin, sangat yakin sekali, tafsiran saya benar. Jadi kamu semua harus ikut tafsiran saya, ya? Itu sebenarnya seperti itu. Nah, bagi kita orang Katolik, jelas bahwa si pendeta Advent hari ke-7 ini bingung sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki karunia infalibilitas, atau karunia tidak mungkin salah dalam mengajarkan iman. Sama seperti pendeta-pendeta Protestan lainnya, yang menafsirkan Alkitab sesuai keinginannya sendiri-sendiri. Akibatnya, masing-masing pendeta memiliki tafsiran berbeda-beda,
yang sering kali bertentangan satu sama lain. Berbeda dengan gereja Katolik yang hanya mengikuti penafsiran Alkitab resmi yang diajarkan melalui tradisi suci gereja dan magisterium gereja. Tak seorang pun pastor Katolik menafsirkan ayat-ayat Alkitab menurut kehendaknya masing-masing. Itulah mengapa gereja Katolik tetap satu dan tidak terpecah belah hingga sekarang. Jadi, bagi kita orang Katolik, ocehannya itu ibarat tong kosong, tidak ada nilainya. Sekarang, mari kita tanyakan sesuatu kepada si pendeta SDA ini. Dari mana Anda mendapatkan Alkitab? Jawabannya jelas, dari gereja Katolik. Kenapa? Karena gereja Katoliklah yang menentukan dan mengkanonisasi Alkitab. Sehingga seluruh dunia Kristen saat ini memiliki susunan kitab suci seperti yang ada sekarang. Jadi jika ingin memastikan apakah gereja Katolik adalah gereja sejati yang didirikan oleh Kristus, bacalah sejarah gereja selama 2000 tahun. Jangan hanya mengambil ayat-ayat Alkitab secara sembarangan untuk membenarkan pendapat kalian sendiri. Nah, tuduhan SDA atau Seventh Day Adventist atau Advent hari ke-7 ini jelas-jelas salah. Bahwa gereja Katolik mengubah hari Sabat ke Minggu. Ya, jadi ini adalah tuduhan yang salah. Bahwa gereja Katolik telah mengubah hari ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Dan ini selalu diulang-ulang. Tuduhan ini selalu diulang-ulang. Bahkan sampai banyak orang Katolik yang tertipu. Padahal, kalau ibadah Kristen tidak boleh dilakukan di luar hari Sabtu atau di luar sinagoga Yahudi, maka seluruh ajaran Seventh Day Adventist sendiri itu menjadi bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Mari saya jelaskan tentang kesesatan berpikir gereja Masehi Advent hari ke-7. Advent hari ke-7 seringkali mengklaim dirinya sebagai gereja sisa atau remnant church, yang mereka artikan sebagai gereja sejati, yang tetap setia pada perintah Allah, terutama dalam hal pemeliharaan Sabat hari ke-7 atau hari Sabtu. Tetapi, klaim ini seringkali menjadi subjek kritik dan perdebatan teologis, terutama dari perspektif gereja Katolik dan perspektif denominasi Kristen Protestan lainnya. Berikut ini saya mau jelaskan argumen-argumen mengenai penyimpangan teologis Masehi Advent hari ke-7. Yang pertama, tentang mayoritas dan konsep keturunan yang lain dalam Alkitab. Salah satu argumen utama yang dikemukakan Advent hari ke-7 adalah bahwa gereja Katolik sebagai gereja dengan jumlah jemaat terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang sebagai institusi dominan di era abad pertengahan, tidak bisa dikategorikan sebagai the remnant church atau keturunan yang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 17. Ayat ini menyebutkan bahwa keturunan yang lain adalah mereka yang tetap memegang hukum-hukum Allah. Sebagai perbandingan, gereja Katolik justru dianggap oleh mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah karena dikatakan telah mengubah 2 dari 10 perintah Allah. Yang pertama, gereja Katolik disebut telah menghapus perintah kedua yang melarang penyembahan patung, serta mengubah hukum Sabat dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Nah, perubahan ini dikaitkan dengan sejarah gereja Katolik, khususnya peran Kaisar Romawi Konstantinus, yang pada tahun 321 Masehi mengeluarkan dekret yang menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah bagi umat Kristen. Poin ini menjadi landasan utama bagi Advent hari ke-7 dalam menuduh gereja Katolik sebagai sesat. Mereka meyakini bahwa perubahan dari ibadah
Sabtu ke Minggu adalah upaya untuk menyelewengkan hukum Allah, yang dalam 10 perintah Allah menetapkan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Nah, tetapi di dalam ajaran Gereja Katolik, hari ibadah yang utama memang jatuh pada hari Minggu, karena hari itu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketetapan ini dilakukan sejak zaman Gereja Perdana, dan dilaksanakan oleh seluruh Gereja Apostolik, Gereja Timur Asilia, Gereja Ortodoks Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Bahkan, ini diikuti oleh aliran-aliran Gereja Protestan mainstream. Bagi umat Katolik, ini adalah alasan yang lebih besar dibandingkan perintah dalam Perjanjian Lama mengenai Sabat, sehingga merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah lebih besar daripada perintah dalam Perjanjian Lama mengenai Sabat. Nah, terkait tuduhan Katolik menyembah patung, itu hanyalah ketidakpahaman Advent hari ke-7 memahami Alkitab. Tuhan melarang membuat patung untuk disembah. Itulah yang namanya berhala, dan itulah inti dari 10 perintah Allah tersebut, yang perintah kedua. Karena Tuhan justru menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Apakah itu untuk disembah? Tentu saja bukan. Karena patung itu digunakan untuk keperluan penyembuhan orang Israel yang dipatuk ular berbisa, supaya beroleh kesembuhan hanya dengan menatap ke arah patung ular tembaga itu. Tuhan juga memerintahkan Musa membuat 2 patung kerub yang ditempatkan di atas penutup tabut perjanjian. Apakah 2 patung kerub itu untuk disembah? Tentu saja tidak. Tuhan juga memerintahkan Salomo membuat patung kerub di bait Allah yang dibangunnya. Sekali lagi, apakah itu untuk disembah? Tentu saja tidak. Jadi bisa kita lihat, disitulah letak ketidakpahaman Advent hari ke-7, dan juga banyak denominasi Protestan lainnya terkait patung. Dikiranya semua patung yang dibuat itu untuk disembah. Padahal yang dilarang Tuhan Allah adalah membuat patung untuk dijadikan berhala, membuat patung untuk disembah. Itu yang dilarang oleh Tuhan Allah. Jika patung dibuat untuk keperluan doa, atau untuk keperluan ibadah, seperti patung ular tembaga dan patung kerub, tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa, atau patung itu dibuat untuk menghias rumah ibadat, seperti patung kerub di bait Allah yang dibangun Salomo, tentu saja boleh. Anda bisa melihat juga, misalnya, ada patung Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah patung pahlawan Indonesia, proklamator Indonesia. Apakah patung itu digunakan untuk disembah? Saya kira bukan. Itu digunakan untuk menghormati pahlawan proklamator bangsa kita. Satu lagi contoh yang ekstrim Pak Pendeta, ini adalah patung Martin Luther yang ada di kota Dresden, Jerman. Nah, pasti yang membuat ini bukan orang Katolik, pasti orang Protestan. Nah, apakah patung ini digunakan untuk menyembah Martin Luther oleh para Protestan? Pasti tentu saja tidak jawabannya. Mereka pasti bilang tidak. Pasti mereka bilang, kami membuat patung ini untuk menghormati sosok Bapak Reformasi Gereja, bukan untuk disembah. Iya kan? Disitulah letak ketidakpahaman Advent hari ke-7. Disitulah letak kebodohan mereka. Penyimpangan teologis yang kedua, Masehi Advent hari ke-7, ialah tentang perdebatan mengenai Sabat dan ibadah dalam kitab suci. Salah satu poin utama yang ingin saya soroti adalah tuduhan Advent hari ke-7 bahwa Gereja Katolik telah mengubah hari ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Tuduhan ini seringkali diajukan oleh penyesat-penyesat dari sekte Advent hari ke-7 ini sebagai dasar utama untuk menolak tradisi Gereja Katolik. Mereka mengacu pada kitab Daniel bab 7 ayat 25 yang berbicara tentang mengubah waktu dan hukum
sebagai bukti bahwa Gereja Katolik telah mengubah hukum-hukum Allah. Namun, dari perspektif kita sebagai orang Katolik, tuduhan para penyesat Advent hari ke-7 ini jelas-jelas tidak benar dan heresi. Sabat dalam Perjanjian Lama itu memang jatuh pada hari Sabtu, tetapi Sabat merupakan hari peristirahatan atau hari istirahat bagi umat Israel setelah mereka 6 hari bekerja. Nah, di dalam Kekristenan, hari utama ibadah adalah hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan momen sentral di dalam seluruh iman Kristen. Bukan tentang Sabat. Sabat bukan fokus, bukan sentral dari iman kekristenan, bosku. Coba periksa lagi di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa ibadah itu hanya boleh dilakukan pada hari Sabtu. Tidak ada. Bahkan di beberapa bagian Alkitab, seperti Imamat bab 23 ayat 3, itu yang sering dikutip oleh kaum penyesat Advent hari ke-7 ini, yaitu istilah pertemuan kudus. Itu lebih mengacu pada penghormatan bersama kepada Allah dalam suatu komunitas, dan bukan pada perintah eksklusif untuk beribadah di hari Sabtu. Sewaktu saya berkunjung ke Yerusalem, orang-orang Yahudi itu mengunjungi tembok ratapan hampir setiap hari dan berdoa di situ. Mereka beribadah di situ, bukan hanya pada hari Sabtu. Mereka jelas-jelas hari Sabtu beristirahat, tetapi mereka tiap hari datang berdoa di tembok ratapan. Ya. Nah, lebih jauh lagi, dalam sejarah gereja perdana, tidak ada larangan eksplisit untuk beribadah pada hari lain selain Sabtu, tah? Para rasul sendiri sering mengadakan ibadah dan pengajaran di sinagoga pada hari-hari selain Sabtu. Bukankah kalian, orang-orang Protestan, ya sama juga dengan orang-orang Katolik, biasa beribadah rumah tangga atau beribadah lingkungan pada hari-hari lain, kan? Ini kan tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab bahwa boleh beribadah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, iya kan? Tidak ada di dalam Alkitab. Itulah tradisi gereja yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak terbatas pada hari Sabtu, bosku. Hari Sabtu itu hari untuk beristirahat. Makanya kita sebagai orang Kristen itu beristirahat di hari Sabtu, alias tidak masuk kerja. Nanti pada hari Minggu baru kita beribadah, merayakan dan mengenang kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut, menghapus dosa-dosa kita. Catat ini ya. Bagi orang Katolik, perayaan pada hari Minggu itu bukan usaha untuk mengubah hukum Sabat, tetapi merayakan kebangkitan Kristus yang merupakan inti dari iman Kristen. Begitu, bosku. Baik, saya lanjut. Gaspol. Berikutnya adalah problematika pandangan Advent hari ke-7 tentang hari Sabat. Salah satu inti argumen dari Advent hari ke-7 adalah bahwa Sabat merupakan hari istirahat dan hari penyembahan, atau hari untuk beribadah. Mereka mengklaim bahwa hari Sabat tidak pernah diubah oleh Yesus atau para rasul, tetapi diubah oleh gereja Katolik pada abad ke-4 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekret tentang pemeliharaan hari Minggu. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam terkait hal ini. Yang pertama, kesalahan Advent hari ke-7 tentang eksegesis hari Sabat. Ayat-ayat yang dikutip oleh Advent hari ke-7 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Sabat adalah hari ibadah. Sebaliknya,
hari Sabat lebih sering disebut sebagai hari istirahat, bukan waktu khusus untuk ibadah formal, seperti yang dipahami oleh Gereja Katolik. Dalam Perjanjian Lama, ibadah itu lebih sering dikaitkan dengan Bait Allah, bukan dengan pertemuan di sinagoga. Jadi, Sabat itu adalah hari untuk beristirahat, ya. Yang kedua, perubahan hari ibadah. Advent hari ke-7 berpendapat bahwa perubahan ibadah dari Sabtu ke Minggu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perayaan ibadah pada hari Minggu itu sudah ada sejak awal kekristenan dan diasosiasikan dengan kebangkitan Yesus. Mari saya buktikan beberapa ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa para rasul dan gereja perdana berkumpul pada hari pertama dalam minggu untuk memecah-mecahkan roti yang merupakan bentuk awal dari perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus. Yang pertama, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Ia berbicara sampai tengah malam. Ayat ini menunjukkan bahwa pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, umat Kristen awal berkumpul dan memecah-mecahkan roti yang merupakan bentuk awal perayaan Ekaristi. Yang kedua, 1 Korintus bab 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi Rasul Paulus meminta jemaat atau gereja perdana saat itu untuk mengumpulkan persembahan pada hari pertama dalam minggu, yang menunjukkan bahwa hari itu memiliki arti khusus dalam ibadah gereja perdana. Yang ketiga, Yohanes bab 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi Yesus menampakkan diri kepada para muridnya pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, setelah kebangkitannya. Nah, ini kemudian menjadi dasar mengapa gereja perdana merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Yesus ketika menampakkan dirinya, itu mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia tidak mengatakan, "Kenapa kamu berkumpul pada hari ini, mestinya hari Sabat kemarin?" Tidak loh. Dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat itu memberikan damai sejahtera bagi gereja perdana pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitannya, yang diperingati oleh gereja perdana. Jelas ya? Yang keempat, Lukas 24, ayat 30 sampai 31, dan ayat 35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, ini terjadi pada hari pertama dalam minggu atau minggu Paskah, ya.
di perjalanan Emmaus, di mana Yesus memecah-mecahkan roti yang merupakan perlambang dari perayaan Ekaristi. Jadi jelas ya, berdasarkan ayat-ayat Alkitab di atas, para rasul dan gereja perdana berkumpul pada hari pertama dalam minggu atau hari Minggu untuk memecah-mecahkan roti, bukan pada hari Sabtu. Inilah sebabnya umat Kristen sejak awal merayakan ibadah pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Kristus. Hanya olok-olok dari gereja Advent ke-7 saja kepada gereja Katolik karena kebencian mereka terhadap gereja Katolik, sehingga mereka menyesatkan gereja Katolik, menuduh gereja Katolik mengubah dari hari Sabtu, Sabat ke hari Minggu. Padahal bukan itu semangat awalnya, itu bukan memindahkan, itu hanya tuduhan mereka. Ya, tapi dasar awalnya adalah karena kebangkitan Kristus itu pada hari Minggu. Itulah mengapa semua orang Kristen, ya, baik yang Katolik, Gereja Timur Assyria, Ortodoks Timur atau Ortodoks Oriental, 4 gereja apostolik, itu beribadah pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Kristus. Dan itu juga dilakukan oleh komunitas-komunitas gerejawi Protestan. Hanya pengikut sekte sesat Advent hari ke-7 saja yang beribadah pada hari Sabtu. Dia ngikutin orang Yahudi yang membawa Yesus untuk disalibkan. Kamu itu pengikut Kristus atau pengikut orang Yahudi? Jadi orang beribadah pada hari Minggu itu selalu dihubungkan dengan kebangkitan Kristus. Bukan karena perubahan hukum oleh gereja Katolik. Itu hanya gereja Advent hari ke-7 saja yang mengada-adai. Ya. Kemudian, yang ketiga, konsekuensi dari ajaran Advent hari ke-7 yang sesat itu. Jadi Advent hari ke-7 menyatakan bahwa Sabat berarti ibadah. Tetapi, Alkitab sendiri lebih menghubungkan hari Sabat dengan istirahat. Bukan untuk penyembahan atau ibadah, bosku. Dalam praktik ibadah Yahudi kuno, tempat ibadah adalah bait Allah. Sementara sinagoga itu lebih digunakan untuk pengajaran kitab suci. Oleh karena itu, Yesus dan para rasul menghadiri sinagoga pada hari Sabtu tidak berarti bahwa mereka beribadah pada hari itu. Jika aturan ibadah yang dalam perjanjian lama masih harus dipertahankan dalam segala aspek, lalu mengapa Sabat yang dipertahankan oleh Advent hari ke-7? Sementara peraturan ibadah lainnya dalam kitab Imamat itu tidak dilaksanakan oleh mereka. Iya kan? Berikutnya, saya akan jelaskan lebih jauh bahwa Sabat adalah hari istirahat dengan bukti-bukti Alkitab. Seperti ini. Yang pertama, pengertian Sabat sebagai hari istirahat. Kata Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani Shabbat, yang berarti berhenti, beristirahat, atau berhenti bekerja. Dalam konteks Alkitab, Sabat adalah hari perhentian yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk beristirahat dari pekerjaannya. Sabat pertama kali diperkenalkan dalam Kejadian bab 2, ayat 2-3, sebagai bagian dari penciptaan, di mana Allah sendiri memberikan contoh dengan beristirahat pada hari ke-7. Yang kedua, bukti dari Alkitab bahwa Sabat adalah hari istirahat. Jadi, berikut saya paparkan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Sabat adalah hari perhentian yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, Sabat ditetapkan dalam penciptaan. Lihat Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah sendiri beristirahat pada hari ke-7, memberkati dan menguduskan hari itu sebagai hari beristirahat. Yang kedua, Sabat diperintahkan dalam 10 perintah Allah. Lihat Keluaran 20 ayat 8-11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat,
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Sabat menjadi hukum yang wajib ditaati oleh bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah. Setiap hari Sabat, orang Israel harus berhenti bekerja, beristirahat. Berikutnya, yang ketiga, Sabat adalah hari perhentian bagi semua orang. Lihat Ulangan 5 ayat 12-15. Tetaplah ingat akan hari Sabat, supaya engkau menguduskannya, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau atau anakmu laki-laki atau perempuanmu, atau hambamu laki-laki atau perempuanmu, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang lain, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan perempuanmu berhenti seperti engkau juga. Jadi, Sabat bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga untuk semua orang, termasuk hamba dan orang asing yang tinggal bersama mereka. Dan yang keempat, Sabat adalah tanda perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Lihat Keluaran 31 ayat 16-17. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel. Sabat itu menjadi tanda untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi, Sabat adalah tanda perjanjian antara Allah dan Israel. Ini menunjukkan bahwa hukum Sabat secara khusus diberikan kepada bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjian lama, ya, perjanjian lama, ingat itu. Nah, bagaimana Sabat dalam konteks perjanjian baru? Ini yang orang Advent hari ke-7, bahkan pendeta Ramkeni itu perlu banyak belajar, ya. Oke, dalam perjanjian baru, konsep Sabat tidak lagi hanya sekedar istirahat dari pekerjaan fisik, ya, tetapi lebih menekankan istirahat rohani di dalam Kristus. Saya ulangi, menekankan istirahat rohani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa demikian? Alasan pertama, Yesus adalah penggenapan hari Sabat. Lihat Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus menawarkan istirahat sejati kepada manusia, bukan hanya dalam bentuk perhentian fisik, tetapi dalam kelegaan rohani. Lalu, Kolose bab 2 ayat 16-17, dikatakan seperti ini, "Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus." Jadi jelas, ya, Santo Paulus mengajarkan bahwa Sabat dalam perjanjian lama hanyalah bayangan dari istirahat sejati yang hanya ditemukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jelaskan? Nah, kemudian, alasan yang kedua, gereja perdana memulai hari Tuhan pada hari Minggu. Lihat Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, kita berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Kemudian, 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi gereja mula-mula mulai beribadah dan merayakan hari Tuhan, itu pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, sebagai peringatan
akan kebangkitan Kristus. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan bukti dari Alkitab tadi, yang pertama adalah Sabat merupakan hari istirahat yang ditetapkan Allah dalam Perjanjian Lama. 2. Allah sendiri memberi contoh dengan beristirahat pada hari ke-7 setelah penciptaan. 3. Bangsa Israel diperintahkan untuk merayakan Sabat sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah dan merupakan hari untuk beristirahat. 4. Dalam Perjanjian Baru, Yesus datang sebagai penggenapan Sabat yang sejati, yang asli, memberikan kelegaan rohani kepada semua orang yang percaya kepadanya. 5. Para rasul dan gereja perdana mulai beribadah pada hari Minggu atau hari Tuhan untuk memperingati kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, bagi umat Kristiani, istirahat sejati itu bukan hanya sekedar berhenti bekerja pada hari tertentu, tetapi menemukan ketenangan dalam Kristus yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Jelas ya? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.